Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Hari ini kita bertemu lagi dalam kebaktian sekolah minggu online bersama dengan Miss Shirlis. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, mari kita simak dulu peraturan ibadah online kita hari ini. Dengarkan ya, dengarkan ya. Good. Peraturan ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati, siapkan persembahan, siapkan Alkitab, berpakaian yang rapi dan sopan, tidak sedang makan, tidak sedang minum, tidak sedang tiduran, dan tidak sedang bermain. Duduk yang tenang, berdoa sungguh-sungguh, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikutilah ibadah ini sampai selesai. Selamat beribadah. Nah, semuanya sudah bisa mendengar dengan baik. Kalau begitu, semuanya duduk manis. Kita mau berdoa, ya. Semuanya duduk manis, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Miss Shirlis pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kami bertemu lagi dalam kebaktian sekolah minggu online. Tuhan Yesus tolong kami semua supaya dapat mengikuti ibadah ini sungguh-sungguh sekalipun secara online. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Wah, hebat semuanya. Ayo anak-anak semuanya, coba ikuti Miss Shirlis. Semuanya berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Tapi lihat dulu nih, Miss Shirlis sudah pakai bando-bando yang lucu ini. Sedikit lagi kita mau Natal. Kita mau memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kalau begitu, mari semuanya kita siarkan ke gunung, ke bukit, ke lembah, bahwa Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang menyelamatkan dunia itu sudah lahir. Bulan Desember kita mau memperingati hari kelahirannya. Ya, oke semuanya sama-sama ya. Kita nyanyi pujian ini ya, sama-sama ya. Waktu kau
bukitan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukitan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bola sorga, gembira menggegam. Ai, siarkan di gunung, di bukitan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukitan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukitan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Nah, anak-anak semua, sekarang saatnya kita mau membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita mau memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahannya dikumpulkan, anak-anak bisa menyerahkan persembahan syukurnya kepada papa mama. Nanti papa dan mama yang akan mengantarnya ke gereja, atau juga dapat mentransfernya ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Nah, anak-anak, kita mau memberi persembahan syukur. Mari kita nyanyi pujian. Siapa yang lahir itu tadi? Yang tadi kita menyanyi siarkan di gunung. Siapa ya? Tuhan Yesus. Ya, ingat bahwa Tuhan Yesus itu yang lahir, datang ke dalam dunia. Dialah yang menghapuskan dosa kita. Ya, kita nyanyi pujian ini sama-sama ya. Sama-sama ikuti misialis, sama-sama ya. Nyanyi pujiannya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
semuanya, kita kembali menaikkan pujian ini bersama-sama ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Ya, sama-sama ya, Sirlis ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Baik anak-anak semuanya, kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan kita diiringi pujian. Yesus memanggil, mari segera. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah.
bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Anak semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tolong kami semua supaya dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita hari ini dari kitab Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23 dan pasal 5 ayat 9 dan pasal 6 sampai ayat 14. Nah, anak-anak coba lihat gambar ini. Ini gambar apa ya? Ini adalah cincin. Pada masa pemerintahan Raja Ahasveros dan ketika Ester diangkat menjadi ratu, pada zaman itu cincin meterai digunakan sebagai tanda tangan pribadi. Jadi ada cap yang terbuat dari logam atau kayu. Nah, tidak semua orang mendapatkan cincin itu. Raja memiliki capnya sendiri dan semua dokumen resmi dimeterai dengan menekan cincin pada lilin yang empuk. Wah, apa hubungannya dengan cerita kita hari ini? Nah, anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana cantiknya seorang perempuan Yahudi yang kemudian menjadi ratu Persia yang baru. Siapa dia? Ialah Ester. Ester dibawa oleh Mordekai yang mengajarinya untuk tetap selalu menyembah Allah, hormat kepada Allah. Nah, pada masa itu ada seseorang yang lalu kemudian mulai mencari-cari cara untuk melakukan persekongkolan. Siapa dia ya? Siapa? Dia adalah Haman. Nah, anak-anak semua, setelah Ester menjadi ratu, maka ia tinggal di istana. Mordekai, ayah angkatnya itu, ingin memastikan bila Ester baik-baik saja. Untunglah ia mendapat tugas untuk menjaga pintu gerbang istana, sehingga ia tidak berjauhan dengan Ester. Suatu hari, sewaktu Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, ia melihat dua orang berbicara satu dengan yang lain secara diam-diam. Karena sedang duduk di dekat mereka, maka Mordekai mendengar semua pembicaraan mereka bahwa mereka sedang merencanakan untuk membunuh raja. Mereka berkata bahwa raja telah membuat mereka kecewa dan sekarang tibalah saatnya untuk membalas dendam. Ketika Mordekai mendengar hal itu, ia langsung memikirkan sebuah rencana untuk menghentikan apa yang hendak mereka lakukan. Nah, jalan yang terbaik adalah memberitahukan Ester yang dapat melaporkannya kepada raja. Lalu Mordekai sampaikan ancaman itu kepada Ratu Ester. Ketika Ester mendengar berita itu,
Dengan segeralah ia memberitahukan kepada suaminya yang adalah raja. Raja kemudian ingin memastikan perkara tersebut. Lalu ia mengutus sida-sida untuk menyelidikinya. Sebenarnya ada apa sih? Benar sekali, ketika adanya persekongkolan itu, apa yang dilakukan oleh raja? Dia menyuruh menangkap kedua orang itu dan digantung. Hal ini dituliskan di hadapan raja. Nah, anak-anak, Mordekai adalah seorang yang rendah hati dan tidak menceritakan kepada orang-orang bagaimana ia telah menyelamatkan raja. Dia tetap diam. Karena raja sibuk, dia pun sudah lupa untuk membalas kebaikan Mordekai. Tetapi Mordekai tidak kecewa sekalipun raja tidak menyampaikan terima kasih kepadanya. Karena Mordekai ini adalah orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan. Tapi bagaimana dengan Haman? Haman ini sebagai seorang pegawai istana, ia sangat sombong. Ia selalu mengharapkan orang sujud kepadanya. Tapi ketika ia selalu lewat di depan pintu gerbang istana, ia melihat bahwa Mordekai tidak pernah sujud menyembah dia. Dia marah, dia jengkel karena Mordekai tidak menyembah dia. Lalu kemudian Haman memikirkan bagaimana caranya untuk menghukum Mordekai. Wah, ia sudah siap-siap pergi menghadap raja dengan rencananya untuk menghukum Mordekai. Raja tidak curiga dengan apa yang dilakukan oleh Mordekai. Wah, anak-anak, Haman sungguh senang mengenai hukuman yang baru disahkan oleh raja. Tetapi karena akhir tahun itu masih lama, maka ia menjadi kesal kembali terhadap Mordekai. Setiap kali ia melihatnya, ia menolak sujud di hadapannya. Dia selalu pulang dengan keluh kesah kepada keluarganya. Suatu hari mereka mencoba untuk menenangkannya. Mereka menyarankannya untuk membuat tiang gantungan dan menggantung Mordekai di hadapan umum. Dengan cara itu, Haman dapat membalas dendamnya. Haman beranggapan bahwa saran itu sangat baik untuk membuat tiang gantungan. Ia pun tidak sabar untuk menantikan tibanya fajar ketika akan menghadap raja mengatakan tentang rencananya. Anehnya, pada malam yang sama ketika Haman muncul dengan rencana jahatnya untuk menggantung Mordekai, Raja Ahasweros tidak dapat tidur. Raja tidak tahu mengapa demikian. Lalu ia bangun meminta sida-sidanya untuk membacakan sejarah istana untuknya. Dan terjadilah bahwa sida-sida itu membacakan bagaimana Mordekai sebelumnya telah menyelamatkan nyawa raja beberapa waktu yang lalu. Raja pun teringat bahwa ia belum membalas kebaikannya, tetapi ia tidak tahu cara yang tepat untuk berterima kasih kepada Mordekai atas tindakannya itu. Selagi raja sedang merenungkan apa yang harus dilakukan untuk Mordekai, Haman pun datang di pelataran istana. Ia ingin berbicara kepada raja tentang penggantungan Mordekai. Nah, singkat cerita anak-anak, apa yang dilakukan oleh raja? Ketika Haman mendengar hal ini, maka berpikirlah bahwa raja sedang membicarakan dirinya. Lalu Haman memberi jawaban kepada raja untuk harapan dirinya sebagai seorang yang dihormati. Wah, percaya diri sekali ya si Haman ya, anak-anak. Raja harus memberikan kepada orang itu pakaian kerajaan untuk dipakainya, dan seorang pembesar mengaraknya dengan kuda di jalan-jalan kota.
juga harus diumumkan bahwa inilah perlakuan orang yang diperkenan oleh raja, ya, dan semua orang berkenan menghormatinya. Wah, Haman sungguh bersuka cita. Dia berpikir bahwa itu adalah idenya yang sangat baik. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Haman sungguh terkejut dan malu ketika ia mendengar perintah raja itu. Dia tidak sadar apabila raja itu sedang membicarakan perihal Mordekai yang akan mendapatkan kehormatan dari raja. Ya, anak-anak, malu sekali si Haman, ya. Dia malu sekali. Dia berpikir bahwa dialah yang akan mendapatkan kehormatan. Wah, ternyata tidak. Tidak ada lagi yang dapat dia lakukan sekarang kecuali mengikuti perintah Raja Ahasveros, yaitu mengarak Mordekai di jalan setelah mengenakan pakaian kerajaan dan menaikkannya ke atas kereta kuda. Setelah itu Haman pulang dengan perasaan buruk. Oh, ternyata gagal rencananya. Ia pun tidak dapat menggantung Mordekai. Nah, anak-anak yang kekasih, seperti itulah cara Tuhan memelihara orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Kalau kita melihat dari sikap Haman, Haman ingin sekali dihormati. Dia ingin semua orang tunduk dan sujud kepadanya. Tapi bagaimana dengan Mordekai? Mordekai sekalipun telah menolong raja, telah menyelamatkan raja, Mordekai tidak menuntut untuk dihormati. Hari ini kita belajar dari Mordekai. Kita harus belajar rendah hati. Jangan menuntut hormat orang lain. Kita harus menghormati siapa? Hormat kepada Tuhan. Ingat, ayat hafalan kita minggu ini berkata, Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Ingat ya anak-anak, bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak atau sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Oke anak-anak, mari kita berdoa atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya Allah yang sejati. Kami ingin menjadi taat dan rendah hati. Kami ingin mengikuti teladan Ester dan Mordekai. Mereka hidup takut akan Tuhan, sekalipun mereka sudah hidup dalam kesenangan sebagai anggota kerajaan, tapi mereka tidak menjadi sombong. Tolonglah jaga kami agar tidak bermegah diri, dan tolonglah kami untuk selalu mengikuti perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kamu tuh buka-buka pintu ah. Wah, anak-anak, luar biasa sekali ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang saatnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Apa saja sih yang kita doakan? Yang pertama, kita mau bersyukur atas persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Yang kedua, kita tetap terus berdoa bagi Kabupaten Merauke tanggal 9 Desember adalah pemilihan
bupati dan calon bupati bagi Kabupaten Merauke. Kita berdoa, siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik yang Tuhan Yesus percayakan untuk menjadi pemimpin bagi Kabupaten Merauke. Kemudian yang ketiga, kita mau berdoa untuk kita semua. Di bulan Desember kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tapi dalam suasana yang berbeda. Tidak apa-apa ya, tidak mengurangi sukacita kita. Kita mau berdoa untuk ibadah Natal, untuk kegiatan parenting ya, untuk orang tua kita semua yang akan mengikuti talk show yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Julianto Simanjuntak. Kita juga tetap terus berdoa supaya papa dan mama kita semuanya ikut terlibat untuk bisa dapat untuk mendapatkan berkat Tuhan melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta Julianto. Dan kita berdoa supaya corona berlalu ya, dan kita bertemu, kita bisa sekolah bersama-sama seperti biasanya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan, dan kami juga sudah membawa persembahan syukur kami. Terimalah persembahan kami agar boleh dipakai dalam pelayanan kasih. Tuhan memberkati papa dan mama dalam pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan. Tuhan Yesus beri kesehatan senantiasa. Tuhan, kami juga saat ini bersama-sama mau berdoa bagi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tanggal 9 Desember nanti. Tuhan Yesus, siapapun yang terpilih itu Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani di Kabupaten Merauke. Karena itu Tuhan, berkatilah semua kandidat yang sudah mencalonkan diri. Apapun yang menjadi program mereka, Tuhan Yesus berkati supaya mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab atas semua yang sudah mereka programkan, dan mereka yang terpilih juga bersungguh-sungguh melayani Tuhan melalui bupati, wakil bupati di Kabupaten Merauke. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Berikan hikmat bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua yang duduk dalam kepemerintahan. Tuhan berkati mereka. Berkat Tuhan atas mereka supaya menjalankan tugas dengan jujur dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk mereka yang dengan sengaja menimbulkan riah-riuh bagi bangsa ini sehingga menimbulkan kekacauan. Kami berdoa, Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan berikan mereka rasa damai di hati. Tuhan jamah mereka. Roh Kudus hadirlah supaya mereka tetap menghargai waktu yang Tuhan beri dan juga menghargai keberagaman yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya semua persoalan yang ada di bangsa ini segera terselesaikan. Tuhan, kami berdoa di bulan Desember kami akan memperingati kelahiran-Mu. Sekalipun dalam suasana yang berbeda, tidak masalah. Kami menyambut Tuhan Yesus di hati kami dengan penuh sukacita. Dan di tanggal 12 nanti akan ada kegiatan talk show secara online melalui via Zoom oleh
Bapak Pendeta Julianto Simanjuntak. Tuhan Yesus berkati panitia yang sudah mempersiapkan semuanya. Berkati juga Bapak Pendeta Julianto dan istri dan juga tim supaya mempersiapkan pelayanan untuk memberkati para orang tua yang ada di Merauke. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua. Berkati para medis, polisi, TNI, dan semua aparatur negara. Semua yang bertanggung jawab melayani Tuhan dalam bidang apapun. Kami mohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami masih kecil, kami mau belajar untuk tunduk dan taat hormat kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, semuanya hebat. Kita sudah selesai ya beribadah. Anak-anak tetap stay at home, jaga kesehatan, ikuti semuanya aturan protokoler kesehatan supaya kita semuanya terhindar dari virus-virus penyakit ya anak-anak ya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Tetap semangat ya. Kemudian jangan lupa di rumah tetap hormati papa dan mama, kasihi papa dan mama, dan juga tetap hormat kepada siapa? Kepada Tuhan dalam segala hal. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.